Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I'm good. Thank you for the asking. Before we start our lesson today, it will be better if we are pray together. Pray start. Finish. Okay, let me check the attendance first. One is missing, right? Okay, good. Thank you. So as usually, motivation today is time is money. Waktu adalah uang. Jadi manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Oke. Oke, di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, betul. Kita membahas tentang simple present tense. Ada yang masih ingat apa itu simple present tense? Mhm. Ya, ya, jadi simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, habitual action, atau kejadian yang diulang-ulang, general truth, general truth, general truth, atau kebenaran umum, atau juga present yang terjadi saat ini. Kata kerja yang digunakan dalam tenses ini adalah kata kerja bentuk pertama atau verb one. Oke, perlu diingat menggunakan verb one. Dan juga perlu diingat jika subjek dalam kalimat tersebut orang ketiga tunggal seperti she, he, it, maka terjadi perubahan kata kerja dengan imbuhan atau perubahan s ataupun es, ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke pembelajaran untuk hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang simple past tense. Oke, sebelumnya saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Simple past tense. Ada yang tahu apa itu simple past tense atau pernah mendengar apa itu simple past tense? Belum ya. Oke. Ini sih first is a function ataupun fungsi dari simple past tense, atau apa sih kegunaan dari simple past tense tersebut, ya. Yang pertama, jadi simple past tense itu adalah the simple past indicate that the activities or situations started and ended at a particular time in the past. Jadi simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan atau situasi yang dimulai dan berakhir di waktu lampau atau di masa lalu, atau bisa dikatakan masa lalu, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya itu ada karakteristik of the simple past tense, atau karakteristik ataupun ciri-ciri dari simple past tense tersebut, ya. Yang pertama itu menggunakan kata kerja bentuk past. Karena di sini sudah jelas ya simple past tense. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk kedua atau past, ya. Seperti yang kita ketahui, kata kerja itu ada 3, ya. Ada yang masih ingat? Apa saja, silakan. Ya, silakan Budi. Nice, great. Jadi ada 3 ya. Pertama itu ada present atau biasa kita sebut verb 1 atau bentuk atau kata kerja bentuk pertama. Terus yang kedua ada past atau verb 2 atau juga kata kerja bentuk kedua.
Yang terakhir ada past participle atau verb 3 atau verb 3 ataupun kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi di simple past tense ini kita menggunakan kata kerja yang verb 2 atau kata kerja bentuk kedua atau past ya. Karena simple past tense untuk positif kita menggunakan past, sedangkan untuk negatif kita menggunakan verb 1 atau present. Ya, oke. Apakah sudah jelas? Baik, kita lanjut ya. Yang kedua ada time signals atau penanda waktu. Di dalam simple past tense ini ada beberapa penanda waktu yang bisa digunakan untuk membentuk kalimat dalam simple past tense. Yang pertama itu ada yesterday. Terus yang kedua ada last. Yang ketiga ada go. Yesterday contohnya seperti yesterday morning, kemarin pagi, yesterday afternoon, kemarin siang, yesterday evening, kemarin malam. Terus ada last night, semalam, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, dan last month, bulan lalu. Terus ada ago, 5 minutes ago, 5 menit yang lalu, 2 hour ago, 2 jam yang lalu, a week ago, seminggu yang lalu. Itu sudah jelas ya? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, good. Kalau sudah pada mudeng, kita lanjut ya. Terus yang selanjutnya ada simple past tense formula atau rumus dari simple past tense tersebut. In English, if you want to make a sentence, it must at least has a subject and verb. Jika ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris, maka setidaknya kalimat itu harus memiliki dua unsur. Yang pertama yaitu subjek, yang kedua verb atau kata kerja. Subjek merupakan orang atau pelaku suatu kegiatan, sedangkan verb atau kata kerja merupakan kata yang menunjukkan kegiatan tersebut. Contoh subjek, ada yang masih ingat apa saja? Ya, contohnya seperti I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk benda ataupun hewan. Bisa juga menggunakan nama orang, misalnya seperti Tono, Wahyu, Paijo, Wati, dan lain sebagainya. Terus ada verb. Ada yang tahu verb seperti apa? Contoh ya, kita pakai verb 1. Verb 1 ada yang masih ingat contohnya seperti apa? Ya, great. Ya, seperti verb 1 itu seperti wait, play, study, wash, dan lain-lain. Ya, seperti itu contohnya. Oke, kemudian kita masuk ke bentuk rumus yang pertama, yaitu bentuk positif ya. Jadi di bentuk positif ini yaitu menggunakan subjek plus verb 2. Mengapa verb 2? Karena simple past. Jadi kita menggunakan verb 2. Contohnya seperti we studied at home last night. Studied merupakan verb 2 dari study. Bentuk verb 2 dari kata study. Jadi subjeknya itu we, terus ada studied. Verb 2-nya dari study, terus at home last night. Ada keterangan waktunya last night, semalam. Jadi kita belajar di rumah semalam. Yang kedua ada bentuk negatif, yaitu subjek plus. Nah, di negatif ini kita ditambahin dengan did not atau didn't, atau biasa disingkat dengan didn't.
Terus kemudian kata kerjanya tidak lagi menggunakan kata kerja bentuk kedua, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi tidak usah lagi memikirkan apa sih kata kerja kedua dari kata ini, seperti itu ya. Jadi tinggal kita masukkan saja verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Jadi rumusnya subject plus did not atau didn't terus plus verb 1. Contohnya adalah we didn't study at home last night. Jadi ada subjek we, terus didn't, terus study verb 1, terus keterangan last night. Seperti itu. Oke. Selanjutnya bentuk kalimat tanya atau interrogatif. Kalau di kalimat tanya ini diawali dengan did ya. Jadi diawali dengan did plus subjek, dan di kalimat tanya ini sama dengan kalimat negatif menggunakan verb 1. Jadi tidak lagi menggunakan verb 2 ya. Jadi perlu diingat kalau positif itu verb 2, sedangkan negatif dan kalimat tanya itu menggunakan verb 1. Oke. Jangan lupa ditambahin di kalimat tanya ini menggunakan question mark. Contohnya adalah did we study at home last night? Dia ada did, terus we, subject, study, verb 1, terus at home last night. Keterangannya, plus question. Seperti itu. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Ya, oke, great. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan mencoba latihan soal ya. Di sini saya mempunyai 2 soal. Jadi nanti silahkan change the sentence below to be positive, negative, or interrogative. Jadi ubahlah kalimat di bawah ini menjadi positif, negatif, or interrogatif. Jadi sesuai perintahnya nanti ya. Oke, yang pertama itu ada we didn't go to the movie last month. Jadi positifnya apa? Silahkan Jono ya, great. Jawabannya we went to the movie last month. Jadi verb kedua dari go itu adalah went ya. Jadi we went to the movie last month. Terus yang selanjutnya ada kalimat tanya, silakan Wati. Yap, good job. Jadi jawabannya adalah did we go to the movie last month? Diawali dengan did ya, karena kalimat tanya. Oke, good. Yang selanjutnya soal kedua yaitu ada did I eat my lunch an hour ago? Coba sekarang kalimat positifnya apa? Silahkan Mawar, silahkan. Yap, I ate my lunch an hour ago. Jadi bentuk verb 2 dari eat itu adalah ate ya guys. Oke, yang selanjutnya silahkan Tono. Negatifnya apa? Good. Jadi jawabannya adalah I didn't eat my lunch an hour ago. Dia menggunakan didn't ya, karena bentuk negatif dan kembali lagi ke verb pertama eat, tidak lagi ate ya. I didn't eat my lunch an hour ago. Okay, good job. Okay, I think enough for me. I think enough for today. Thank you for coming, thank you for joining, and thank you for the attention. I hope kalian bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan, dan saya rasa juga kalian sudah memahami. Tinggal bagaimana nanti kalian praktik ya di kehidupan kalian, mungkin dengan cara mengobrol dengan teman atau dengan keluarga, kalian bisa mempraktikkannya ya. Dan jangan lupa nanti untuk mengerjakan tugas
di buku kalian di halaman 150 ya. Jadi silahkan dikerjakan dan bisa dikumpulkan lewat Google Classroom. Thank you for today. Tetaplah bekerja keras. Tetap semangat, jangan putus asa. Okay? See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.